Aku membakar dupa untuk Liu Ruyan selama 5 tahun. Setiap tahun aku memohon agar dia memberkati aku menjadi kaya. Aku bahkan menjadikannya alasan menolak 18 kali perjodohan. Namun pada tahun ke-6, dia yang masih hidup duduk di depanku dan menanyaku. Katanya kamu sudah menjadi janda selama 5 tahun demiku, dan masih miskin dengan stabil. Perjodohan ke-18 yang diatur oleh ibuku. Di seberang duduk Liu Ruyan, teman masa kecilku yang sudah meninggal, yang selama 5 tahun aku bakar dupanya. Dia masih hidup, sedang meminum segelas air lemon suhu ruangan. Gelas kaca itu lembut menabrak meja. Terasa seperti mengetuk penutup peti mati. Reaksiku yang pertama bukanlah kegembiraan, bukan rasa terharu, bahkan bukan ketakutan, melainkan rasa malu sosial. Karena dalam 5 tahun terakhir, aku melakukan hal-hal berikut. Setiap tanggal 15 bulan pertama, aku pergi ke kuil kecil di ujung gang untuk membakar dupa bagi Liu Ruyan, sambil memohon agar arwahnya memberkati aku menjadi kaya. Kedua, aku menjadikan Liu Ruyan yang tak bisa kulupakan sebagai alasan. Dengan tegas, aku menolak 18 perjodohan yang diatur ibuku. Setiap kali, aku selalu memakai alasan arwahnya. Ketiga, pada suatu tahun saat festival pertengahan musim gugur, aku terlalu banyak minum. Aku menuliskan di dinding permohonan kuil, "Saudari Ruyan, tolong lindungi aku tahun ini agar tidak lembur." Keempat, saat kumpul bersama teman, ditanya apakah aku punya pacar. Aku menghela napas panjang. Kataku, pernah ada satu, tapi dia pergi, tidak akan kembali lagi. Ketiga perempuan di sana matanya menjadi merah. Saudari Ruyan duduk tenang di depanku. Pada tanggal 10, suaranya sama persis dengan 5 tahun yang lalu. Indahnya membuat kulit kepalaku merinding. Kamu jelaskan padaku apa artinya menjadi janda demi aku. 5 tahun. Aku mengangkat gelas dan meneguk air yang dingin. Sejuk seperti nasibku. Jangan terburu-buru dulu. Aku berusaha membuat suaraku terdengar tenang. Pertama, ada pertanyaan pendahuluan. Bukankah kamu sudah mati? Apakah kamu pikir aku terlihat seperti orang mati? Tidak, aku melirik wajahnya. Kulitnya putih bersih, alis dan matanya jelas. Sudut bibirnya menahan senyum setengah. Ujung matanya sedikit terangkat. Orang hidup, sangat hidup. Lebih cantik dibanding 5 tahun lalu. Tapi 5 tahun lalu, Tante Zhao berkata langsung kepada ibuku bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan tidak selamat. Ibuku langsung menangis di tempat. Tetangga-tetangga di lingkungan itu semua tahu. Kecelakaan itu memang nyata. Liu Ruyan meletakkan gelasnya dengan nada datar seperti sedang melaporkan berita. Tapi yang mengalami kecelakaan adalah Liu Ruyan yang lain. Dengan nama dan nama keluarga yang sama. Tapi berasal dari provinsi yang berbeda. Pada saat itu, Tante Zhao berselisih denganku. Aku dan ibuku memutuskan hubungan. Mendengar kabar kedua tangan, lalu disampaikan kembali. Ketika sampai ke telinga ibumu, menjadi bahwa Ruyan sudah tiada. Selama 5 tahun itu, aku sedang menempuh studi pasca sarjana di luar kota. Setelah itu, aku bekerja sebagai perencana merek di sana. Aku ganti nomor telepon. Lingkaran pertemananku juga berubah. Saat aku menyadari bahwa orang-orang di jalan lama mengira aku sudah mati. Sudah 2 tahun berlalu. Pada saat itu, aku dan ibuku baru saja memulihkan kontak. Kami tahu bahwa kejadian ini hanyalah kesalahpahaman kecil di jalan lama. Awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk kembali dan menjelaskan. Setelah 2 tahun, aku mengetahuinya. Lalu mengapa kamu belum menikah? Liu Ruyan perlahan menggeser air lemon ke samping. Dengan kedua tangan bersilang di atas meja, tubuhnya sedikit condong ke depan, menatapku dengan tatapan. Dari memeriksa catatan menjadi interogasi. Karena aku belum sempat menjelaskan, aku langsung mendengar sebuah informasi. Hatiku berdebar kencang. Aku dengar ada seseorang bernama Shihao menganggapku sebagai orang mati. Selama beberapa tahun, tidak hanya setiap tahun menyalakan dupa untuk memohon keberuntungan bagiku. Setiap bertemu orang, dia berkata tidak bisa melupakan teman masa kecil yang sudah meninggal. Bahkan 18 kali perjodohan dia gunakan namaku untuk memancing. Dia menahan jari-jarinya sejenak. Irama mengetuk meja berhenti 18 kali. Nomor 10. Kamu tahu apa arti angka itu? Artinya ibuku sangat berusaha. Artinya kamu sangat tidak beretika. Kamu juga tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya, kan? Aku memang mengira kamu sudah tiada. Selain itu, membakar dupa bukan sekadar menghabiskanmu. Aku juga memohon keberuntungan untukmu.
Meskipun kamu tidak pernah memberkatiku secara ketat, kita berdua adalah korban. Nomor 10. Sekarang kamu punya dua pilihan, diam. Kedua, terus bicara. Lalu aku akan mengumumkan urusan membakar dupa selama 5 tahun ini ke grup Jalan Tua. Aku diam. Setelah beberapa detik berdiam diri, dia mengangkat gelas dan meneguk air. Lalu dengan suara pelan menambahkan, membakar dupa untukku selama 5 tahun. Tidak satu sen pun yang sampai kepadaku. Cukup masuk akal. Lagi pula aku belum mati. Bagaimana bisa memberkatimu? Perjodohan ini berakhir dengan kedua belah pihak terkejut. Pihak perempuan menuntut pertanggungjawaban. Pihak laki-laki mengakui sepenuhnya dan mengakhiri semuanya. Namun urusan ini jauh belum selesai. Karena ibuku dan ibu Liu Ruyan, yang juga disebut Tante Zhao, sebelum kami keluar, sudah bertemu di depan restoran. Kedua ibu besar itu melihat aku dan Liu Ruyan keluar bersama. Mata mereka bersinar bersamaan. Cahaya itu lebih stabil daripada lampu abadi di kuil. Lebih tahan lama daripada lat. Ruyan, memang kamu yang masih hidup. Ibuku berlari dan langsung menggenggam tangan Liu Ruyan. Suara mereka bergetar. Bagus sekali, bagus sekali. Nomor 10. Tahun-tahun ini. Setiap hari terus menyebut ibumu, Bu Zhao. Lihat, selama bertahun-tahun nomor 10 di keluargaku tidak mau jodoh. Semua karena hatinya belum bisa melupakan Ibu Ruyan. Bu Zhao di samping sudah berair mata, memegang tangan Liu Ruyan yang lain, sambil mengusap air mata, sambil mengungkapkan keajaiban takdir. Inilah takdir. Aku berkata pada Bushi, ada seorang gadis yang baru kembali ke negeri ini bekerja sebagai perencana merek. Namanya belum diungkap dulu. Takut lagi memicu kekacauan dulu. Dia langsung bilang ingin mempertemukan kalian berdua. Siapa sangka kalian sebenarnya sudah saling kenal. Kedua ibu saling menatap, menunjukkan senyum yang saling mengerti tanpa kata. Aku sangat familiar dengan senyum itu. Itu senyum yang menimbang dulu tanggal atau dulu tempat. Aku melirik sekilas ke Liu Ruyan. Wajahnya menampilkan senyum manis yang standar. Namun otot rahangnya di sisi sedikit menegang. Itu tanda bahwa ia menahan sampai batas maksimal. Sejak kecil, selalu di jalan pulang, Liu Ruyan mengirim pesan WeChat kepadaku. Kita perlu bicara. Aku membalas, bicara apa? Dia membalas, bagaimana cara membersihkan kekacauan yang kau tinggalkan? Bertemu besok, di kedai susu teh. Aku menjawab, oke. Lalu menatap layar obrolan selama beberapa menit. Sudah 5 tahun. Avatarnya sudah diganti 3 kali. Tapi ritme mengetiknya tidak berubah. Tanda titik selalu tak terlepas. Tanda seru tidak pernah dipakai. Setengah jam kemudian, kami bertemu di kedai susu teh di ujung gang. Liu Ruyan memesan secangkir americano tanpa gula. Aku ingat dia sejak kecil memang minum begitu. Tidak pernah menambahkan gula. Alasannya, gula itu manis. Mempengaruhi kemampuan menilai. Saat berusia 11 tahun, aku bertanya padanya mengapa tidak makan tanghulu. Dia menjawab begitu. Aku memesan satu minuman dengan krem keju di atasnya. Begini keadaannya. Dia memutar ponselnya agar aku bisa melihat. Di layar ada sepotong riwayat obrolan dan sampul sebuah kontrak. Aku kembali ke negara asal untuk menjadi perencana merek. Proyek yang akan dijalankan membutuhkan koneksi sumber daya lokal. Jadi aku menghubungi seorang perantara sumber daya. Namanya Chanzi. Dia membantu menemukan lokasi dan orang penghubung. Uangnya juga cukup wajar. Namun syarat kontraknya sangat ketat. Ikatan kontraknya sangat kuat. Aku ingin mengakhiri kerjasama. Dia terus menekan aku dengan sumber daya itu. Apa hubungannya itu dengan aku? Aku butuh seorang pacar. Saat dia mengucapkan 3 kata itu, dia membuat gerakan tanda kutip dengan tangan. Agar Chanzi dan orang di sekitarnya tahu aku tidak sendirian. Tidak bisa dipermainkan begitu saja. Dia menatapku. Kamu kebetulan butuh seseorang untuk menahan tekanan pernikahan. 2 nenek tua. Kamu juga melihat sikap itu hari ini. Jika tidak memberi mereka penjelasan, hari-harimu ke depan tidak akan mudah. Dia terdiam sejenak, menghindari tatapanku, dan orang yang dikenalnya. Setidaknya membuatku tenang. Aku terkejut selama 2 detik. Maksudmu pasangan palsu, perjanjian pasangan palsu. Liu Ruyan mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Sudah tercetak di atasnya. Ketentuan, tata letaknya jelas. Ukuran hurufnya standar. Orang yang berpengalaman dalam perencanaan merek. Bahkan kontrak palsu dibuat seperti proposal. Aku menundukkan kepala melihat pihak Liu Ruyan.
bertanggung jawab membantu pihak B menghadapi tekanan pernikahan keluarga, dan memanfaatkan pengalaman operasional merek, membantu promosi daring restoran ibu pihak B. Pihak B nomor 10 bertugas membantu pihak A meninjau ketentuan kontrak kerjasama, membantu menganalisis cara kontrol perantara sumber daya, dan di depan umum berperan sebagai pacar pihak A. Berlaku selama 3 bulan, menjamin kedua belah pihak tidak menjadikan sandiwara menjadi nyata. Pihak yang melanggar harus membelikan teh susu selama sebulan kepada pihak lain. Setelah selesai membaca, aku mengangkat kepala dan melihat Liu Ruyan menatapku sambil berjalan. Aku mengambil pena di atas meja dan menandatangani. Lagi pula aku selalu miskin secara stabil. Tidak akan kehilangan apa-apa. Bibir Liu Ruyan sedikit terangkat. Dia hanya melihat tanda tanganku. Miskin sampai benar-benar. Tanda tanganmu ini persis sama seperti saat SMA. Tidak ada kemajuan sama sekali. Tanda tangan tidak menghalangi kaya. Apakah kamu mengirimnya? Aku tidak menjawab. Pasangan palsu. Pada hari pertama, ibuku sudah memeriksa barang. Sebenarnya, ibuku dengan alasan menyambut Liu Ruyan, mengundang Liu Ruyan ke restoran kecil yang sebenarnya untuk makan. Restoran kecil itu sudah beroperasi selama 12 tahun. Di sudut jalan tua, di sebelah kiri ada toko buah. Di sebelah kanan ada toko percetakan. Luasnya tidak besar. 8 meja, maksimal dapat menampung 32 orang. Menu makanannya adalah masakan rumah sederhana, ditambah beberapa hidangan andalan. Tetangga-tetangga sudah melayaninya lebih dari 10 tahun. Namun belakangan ini hari-hari tidak begitu baik. Pemilik gedung menaikkan sewa sebesar 30. Komisi platform layanan antar makanan semakin tinggi. Di sekitar muncul 3 restoran cepat saji rantai baru. Orang yang datang makan di tempat berkurang. Namun pesanan antar makanan masih ada. Tapi setelah dikurangi komisi dan biaya kemasan, satu pesanan hanya menghasilkan beberapa yuan saja. Ibuku tidak mengatakannya secara langsung, tapi aku bisa melihat ia khawatir. Setelah menutup warung di malam hari, dia duduk di dapur belakang sambil menatap buku pembukuan dan menghela napas. Berpikir aku tidak mendengarnya. Saat Liu Ruyan masuk, ibuku hampir ingin menaruh seluruh dapur di atas meja. Iga babi saus merah, telur orak-arik tomat, ikan nila kukus, selada bawang putih cincang, kacang panjang tumis kering, kentang iris saus cuka, 10 hidangan di satu meja, lebih meriah daripada perayaan tahun baru. Ruyan, coba masakan tante. Ibuku tertawa sampai wajahnya berkerut. Dia menggenggam tangan Liu Ruyan dan tidak melepaskannya. Nomor 10 agak canggung, tapi baik kepadamu. Dia tidak bisa mengatakannya, tapi tenang saja, anak ini tidak jahat. Aku mengerti. Liu Ruyan mengambil sumpit, menyobok sepotong iga, dengan nada yang sangat alami. Dia memang suka mengkritik, tapi masih bisa diterima. Ibuku mendengar kata-kata itu. Dengan gembira, ia berbalik dan menumis satu piring udang mentah dengan minyak. Sambil ibuku sibuk di dapur, Liu Ruyan menepuk-nepuk papan menu yang memudar di dinding dengan sumpit. Berbisik dia, menu ibumu desainnya terlalu kuno. Tulisan tangan tidak jelas. Tidak ada gambar hidangan, tidak ada konsep paket, tidak ada apapun yang membuat orang ingin mengeluarkan ponsel untuk memotret hal yang layak diposting di media sosial. Di zaman sekarang, restoran kecil harus bertahan. Hanya mengandalkan rasa saja tidak cukup. Harus ada poin yang mudah diingat. Bisakah kamu tidak memakai nada rapat klien saat berbicara kepadaku? Aku sedang membantumu. Dia cepat-cepat membuka platform lokal di ponselnya. Saat ini, salah satu jalur paling berharga untuk trafik lokal adalah restoran kecil di jalan tua. Konten semacam ini memiliki nuansa kehangatan manusia. Restoran berusia 10 tahun penuh dengan rahasia trafik, membuat beberapa keenam pendek, mendesain paket dengan nuansa cerita, menciptakan sesuatu yang mudah diingat. Restoran ibumu setidaknya bisa bertahan 2 tahun lagi. Aku menatapnya. Tiba-tiba ada sekilas kebingungan. 5 tahun yang lalu, dia juga seperti ini. Kata-katanya sangat tajam. Tapi ketika mengerjakan sesuatu, dia lebih serius daripada siapapun. Saat SMA, nilai matematika saya hanya 42. Dia memarahi saya selama 20 menit penuh. Mulai dari menanyakan apakah saya menulis jawaban dengan kaki, sampai menanyakan apakah saya pantas makan makanan yang saya dapat. Setelah memarahiku, keesokan harinya, dia diam-diam memberi saya sebuah buku kumpulan soal salah. Sampulnya ditulis dengan pulpen merah, kumpulan soal bodoh khusus nomor 10 edisi pertama. Kemudian buku kumpulan soal itu terbit 3 edisi.
Nilai matematika saya naik dari 42 menjadi lulus. Lihat apa? Lihat Liu Ruyan. Dia menyadari tatapanku dan mengerutkan alis. Tidak melihat apa-apa. Aku menunduk mengaduk nasi. Sambil berpikir, apakah nama paket yang kamu sebut itu bisa disebut paket pasangan masa kecil? Apakah kamu muak hidup? Bercanda. Namun ketika ibuku membawa udang keluar dari dapur, dia kebetulan mendengar kata-kata paket pasangan masa kecil itu. Senyum di wajahnya langsung beralih dari mode ibu penyayang ke mode calon ibu mertua. Paket pasangan. Baiklah, Ruyan, kamu yang mendesain. Aku yang menyiapkan hidangan. Liu Ruyan terdiam selama 3 detik. Lalu dia melirikku dengan tatapan yang menyalahkan mulutmu. Aku pura-pura tidak melihat. Fokus mengupas udang. Setelah mengupas 2 ekor, tanganku otomatis menaruh daging udang ke dalam mangkuknya. Lalu kami berdua terkejut sekaligus. Ibuku di sebelah tertawa. Setelah tertawa, dia menambahkan sindiran lagi. Lihat mana yang tidak nyata. Liu Ruyan menunduk makan udang, tidak menjawab. Tapi dia tetap memakan udangnya. Selama 2 minggu berikutnya, Liu Ruyan secara resmi terlibat dalam renovasi restoran kecil yang sebenarnya. Eksekusinya tetap menakutkan seperti biasa. Hari ketiga, desain menu baru selesai. Tata letaknya segar. Ada foto-foto nyata hidangan. Warna dominannya oranye hangat dengan latar putih susu. Di bagian bawah ditambahkan 1 baris teks kecil. Jalan tua, 12 tahun, rasa masakan rumah ibu. Ibuku hampir menangis setelah melihatnya. Hari kelima, dia mengambil ponselku dan mendaftarkan akun di platform kota yang sama. Membawa ke-6 pendek pertama yang aku rekam. Gambarnya menampilkan ibuku di dapur belakang mengocok wajan, ATAP minyak mengepul. Api kompor memantulkan wajahnya. Teks pendamping ditulis oleh Liu Ruyan. Dia telah menumis selama 12 tahun. Bukan untuk hal lain, hanya demi sudut gang, agar ada yang ingat dan kembali makan. Jumlah tayangan 2.300 tidak terlalu tinggi, namun ada komentar di kolom komentar. Di mana gangnya? Ingin mencobanya. Ibuku melihatnya. Dia senang sepanjang hari. Hari ke-7, dia merancang 3 paket untuk makan 1 orang saat lembur. Termasuk bubur, 1 lauk daging, 2 sayur. Catatan tulisan tangan dari keluarga Jiali Sup. Tulisan di catatan itu adalah tulisan ibuku. Terima kasih atas kerja keras hari ini. Makan dengan baik. Paket nostalgia untuk 2 orang. 2 porsi hidangan klasik disertai sari pelam asam jalan lama. Ibu, jangan terlalu sibuk. Paket besar dengan 4 lauk daging dan 4 sayur. Disertai 1 kupon. Tertulis, lain kali bawa ibu tidak membayar. Hari ke-10, waktu makan siang. Ke-8 meja yang ada pertama kali terisi penuh. Ada 2 meja yang datang membawa ponsel. Mereka berkata melihat ke-6 platform kota dan merasa menarik. Ibuku sangat senang sehingga menumis 2 piring kacang tanah lagi. Dia bahkan membuka sebotol bir untuk pertama kalinya. Namun urusan Liu Ruyan juga sedang berkembang secara bersamaan. Chanzi mulai muncul secara sering. Pertemuan resmi pertama berlangsung di ruang kerja yang disewa Liu Ruyan untuk startup. Aku pergi mengantarkan charger yang tertinggal di restoran kepadanya. Saat masuk, kulihat seorang pria duduk di depannya, sedang membolak-balik proposal proyeknya. Dia memakai setelan kasual abu-abu tua. Rambutnya disisir rapi tanpa kusut. Di pergelangan tangannya ada jam tangan yang tidak terlalu mahal, namun cukup untuk mencerminkan nilai dirinya. Berbicara dengan tenang dan teratur, dengan sikap yang menunjukkan pengalaman yang pernah kulihat. Nada suaranya lebih berpengalaman daripada kamu. Ruyan, kamu, arah merekmu ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Dia membolak-balik proposal itu, dengan nada yakin. Kamu baru saja kembali ke negeri. Pasar lokal lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Lebih baik ikuti saranku agar lebih aman. Lalu dia melihatku di pintu. Ini pacarku, yang Liu Ruyan sebut tenang tanpa gejolak. Nomor 10 membantu mengantarkan sesuatu untukku. Pandangan Chanzi melintas padaku tanpa jejak, mengamati sekeliling. Aku memakai kaos yang sudah pudar karena dicuci dan celana olahraga. Matanya bergerak dari atasan ke celana, lalu ke sepatu olahraga. Sudut bibirnya bergerak sedikit. Itu adalah bentuk penanggulangan yang sangat terkendali namun tepat. Nomor 10, pekerjaanmu apa? Dia menanyakan tentang operasi internet. Selama beberapa tahun ini, meskipun aku belum menghasilkan uang besar, tapi aku selalu bertanggung jawab atas kontrak kerja sama platform, penempatan iklan, dan peninjauan syarat merchant.
Tidak punya keahlian lain selain melihat lubang dalam kontrak. Namun aku mengembangkan penyakit profesional. Dia mengangguk. Suara akhir U-nya sedikit naik, menyeratkan kira-kira 3 makna. Pertama, pendapatan seharusnya biasa saja. Kedua, tidak selevel denganku. Ketiga, bagaimana Liu Ruyan menilainya? Aku tidak menanggapi. Pacar palsu tidak perlu bersaing di situasi seperti ini. Namun setelah kembali, aku membaca kontrak kerja sama yang Liu Ruyan kirimkan kepadaku 3 kali dengan saksama. Keuntungan menjadi operator internet adalah aku berurusan dengan kontrak pihak klien setiap hari. Semakin sering melihat jebakan dalam klausul. Di permukaan, kontrak Chanzi ini menuliskan berbagi sumber daya, pembagian keuntungan, kerangka kerja sama yang sangat standar. Namun dalam klausul inti tersembunyi 3 paku. Chanzi memiliki hak veto prioritas atas keputusan penting proyek. Jika diterjemahkan ke bahasa manusia, artinya kamu yang memutuskan apa yang dilakukan. Keputusan ada di tanganku. Selama periode kerja sama kedua, Liu Ruyan tidak boleh menandatangani kerja sama sumber daya serupa dengan pihak ketiga. Jika diterjemahkan, artinya kamu hanya boleh menggunakan sumber daya aku. Jika mengakhiri kontrak lebih awal, harus membayar denda. Jumlahnya 2 kali perkiraan total keuntungan kontrak. Jika diterjemahkan, artinya kamu tidak bisa lepas. Jika mencoba melarikan diri, kamu akan bangkrut. Kontrak kontrol yang tipikal. Seorang yang baru kembali ke negara. Pengusaha muda yang belum familiar dengan aturan lokal. Sangat mudah terjebak. Aku menyusun hasil analisis menjadi dokumen dan mengirimkannya ke Liu Ruyan dengan menambahkan 1 kalimat. Kontrak ini bukan kerja sama, melainkan penculikan. Ketiga klausul inti semuanya mengarah pada satu hal. Dia menginginkan proyek dan orangmu. Namun dia tidak menginginkanmu memiliki kemampuan penilaian sendiri. Liu Ruyan sudah lama tidak membalas pesan. Lalu dia mengirim 2 kata. Aku tahu. Setelah berhenti sejenak, dia mengirim 1 pesan lagi. Namun sebelumnya tidak ada orang yang membantuku memeriksanya. Kalimat itu sangat singkat. Namun aku membaca sesuatu yang belum pernah kulihat pada dia selama 5 tahun. Pasangan palsu yang lelah. Memasuki minggu ketiga, aku menemukan masalah serius. Tidak bisa terus berakting. Bukan masalah kurangnya akting, tapi arah yang melenceng. Kita semakin tidak terasa seperti sedang berakting. Misalnya suatu hari ibuku menelepon menanyakan apa yang disukai Ruyan, supaya mudah nanti datang makan bersama. Siap, aku langsung memegang 1 rangkaian. Tidak makan ketumbar. Tidak makan ikan dengan bawang daun. Harus dikukus. Jangan sup braised. Tidak boleh ditambahkan lada. Itu adalah kebiasaan dia sejak SMA. Menyebutkan lokasi luka prajurit. Setelah mengatakannya, aku sendiri terkejut. Informasi ini tidak pernah aku hafal dengan sengaja. Mereka, entah kapan mereka masuk ke dalam pikiranku. Begitu dipicu, otomatis terucap. Lebih lancar daripada aku mengingat kata sandi kartu banku. Contoh lain, suatu kali orang tua kedua belah pihak tiba-tiba mengadakan ke-6 check-in. Aku dan Liu Ruyan kebetulan berada di restoran. Kami terpaksa menyatukan diri dalam 1 frame secara mendadak. Bu Zhao menanyakan apa yang kalian makan hari ini. Liu Ruyan menjawab sambil bercanda. Nomor 10 akhir-akhir ini lembur, jadi kurus 1 lingkar. Aku menyuruhnya makan lebih banyak. Secara refleks, aku menambahkan 1 kalimat. Dia juga kemarin minum 3 cangkir kopi. Aku berkata, minumlah lebih sedikit. Dia tidak mendengarkan. Setelah menutup telepon, keduanya duduk di kursi dekat jendela restoran. Berdiam diri lama. Akhirnya Liu Ruyan yang pertama berbicara. Bagaimana kamu tahu aku kemarin minum 3 cangkir kopi? Kamu memposting di Moments. Cangkir pertama jam 8:30 pagi dengan caption mulai kerja. Cangkir kedua pukul 14 dengan caption menyambung hidup. Cangkir ketiga jam 19:40 dengan caption satu lagi. Tidak berlebihan, kan? Aku melihat ketiga postingan itu. Kamu bahkan mengingat waktu postinganku. Saat aku sedang memeriksa ponsel, kebetulan aku melihatnya. Dia tidak berkata lagi. Namun ujung telinganya memerah tipis. Jika tidak melihat dengan saksama, tidak akan terlihat sama sekali. Tapi aku memperhatikannya. Lalu aku cepat mengalihkan pandangan. Berpura-pura melihat warung kaki 5 di luar jendela. Tidak ada apa-apa di luar jendela. Warung kaki 5 baru buka pada malam hari. Plot berbalik pada hari keluarnya minggu keempat. Bai Ningbing menemukanku. Bai Ningbing adalah pengelola kuil kecil di ujung gang. Jalan tua dulu berusia 3 atau 4 tahun lebih tua daripada aku dan Liu Ruyan.
bertindak dengan hati-hati, tidak suka ikut campur urusan orang lain, namun hatinya seperti cermin yang jernih. Semua hal terhitung. Dia menunggu di pintu kuil. Aku menyerahkan sebuah kertas craft. Amplop nomor ke-10. Ini adalah tanda yang kamu tulis di dinding harapan selama 5 tahun terakhir. Akan dibersihkan pada akhir tahun. Menurut aturan, seharusnya dibakar. Tapi aku menelusuri. Ada yang belum rela dibuang. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sekumpulan catatan kecil yang terlipat rapi. Sebagian besar isinya adalah kata-kata yang tidak masuk akal. Minta agar kaya. Minta agar tidak lembur. Minta ibu jangan lagi mengatur perjodohan. Minta kakak Ruyan memberi pertolongan. Agar aku menang lotera. Membaca itu membuatku merasa bersalah. Namun ketika membuka lembar terakhir, terjepit di paling bawah, sudutnya agak melengkung. Ditulis pada tahun ketiga, hanya ada satu baris tulisan di atasnya. Catatannya lebih ceroboh daripada beberapa lembar lainnya. Seakan-akan ditulis setelah lama ragu dan secara tak sengaja. Jika dia bisa kembali, aku bisa menjadi sedikit kurang kaya. Aku menatap catatan itu lama. Pikiranku berdengung sejenak. Seperti ada sesuatu yang tertekan selama 5 tahun tiba-tiba melonggar. Bai Ningbing berdiri diam sejenak di samping. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Kamu tidak hanya memanfaatkan dia untuk meminta uang, kan?" Aku tidak menjawab. Dia menepuk bahuku. "Aku menyimpan catatan ini selama 2 tahun tanpa membakarnya. Hanya menunggu kamu menyadarinya sendiri. Masalah Ruyan, pertimbangkan dengan matang." Setelah mengatakannya, dia berbalik dan kembali ke kuil. Aku berdiri di pintu kuil selama 10 menit, melipat catatan itu dengan rapi, masukkannya ke dalam dompet. Lapisan paling dalam. Aku belum sempat mempertimbangkan dengan jelas. Chanzi bertindak dulu. Penyebabnya adalah Ruyan secara resmi mengajukan pemutusan kerjasama kepada Chanzi minggu lalu. Dia memegang analisis kontrak yang aku susun, menunjuk satu persatu klausul yang tidak wajar. Sikapnya sangat tegas. Chanzi secara permukaan setuju untuk dipikirkan kembali. Dia berbalik dan melakukan sesuatu. Dia memanfaatkan nama wawancara bisnis untuk pergi ke kantor Ruyan. Saat dia tidak memperhatikan, membuka folder cadangan proyek di cloud sharing miliknya, mengambil foto perjanjian palsu pasangan yang secara tidak sengaja dia masukkan. Yang tidak aku ketahui adalah, dia terus menunggu kesempatan yang tepat. Kesempatan itu datang. Tempat makan keluarga ternyata sebuah restoran kecil. Ibuku dan Tante Zhao bekerja sama mengatur. Secara nominal, 2 keluarga duduk bersama merayakan bisnis restoran yang mulai membaik. Hari itu ibuku sangat bersemangat. Dia menyiapkan 1 meja penuh hidangan utama. Bibi Zhao membawa buah-buahan dan makanan penutup. Liu Ruyan duduk di sebelah kanan saya, membantu ibuku menata piring, menuangkan teh untuk Bibi Zhao. Setiap gerakannya terasa alami, sama sekali tidak terasa seperti akting. Aku menuangkan semangkuk sup untuknya. Aku menghilangkan irisan daun bawang di dalamnya. Dia mengambilnya dan melihat sekilas, tanpa berkata apa-apa, namun sudut bibirnya sedikit melengkung. Kedua ibu besar memperhatikan hal itu. Mereka saling menatap dan tersenyum. Rasa lega seolah 2 anak itu sudah berciuman terpancar di wajah mereka. Lalu Chanzi datang. Tanpa diundang, ia datang. Dia mengenakan setelan kasual berwarna biru tua, membawa 2 botol anggur merah. Saat ia mendorong pintu masuk dari luar, senyumnya sopan, sikapnya tenang. Dia membuka mulut. Pertama, dengan manis ia memanggil Bibi Zhao, Bibi Shi. Kemudian ia menyapa satu persatu. Ia juga memuji 1 kalimat. Keterampilan memasak Bibi Shi sungguh hebat. Aku masih ingat rasa luar biasanya saat terakhir kali makan. Bibi Zhao jelas pernah banyak berinteraksi dengannya. Dengan hangat ia mengundangnya duduk. Juga membuat ayah di rumah ibuku terlambat. Aku dan Liu Ruyan saling menatap. Kami berdua melihat kata yang sama di mata masing-masing. Tamu itu tidak berniat baik. Setelah 3 putaran minum, setelah 5 hidangan disajikan, Chanzi meletakkan sumpit dan mengusap sudut mulutnya. Dengan nada yang sangat tulus, dia berkata, "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan hari ini. Tidak tahu harus diceritakan atau tidak. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku memikirkannya lama. Kupikir kedua bu itu berhak mengetahui rahasia yang membuatku merinding." Dia mengeluarkan ponsel dan menggeser layar 2 kali, lalu menyerahkan layarnya kepada Bu Zhao. Di layar terdapat sebuah tangkapan layar. Perjanjian pacaran palsu. Tulisan hitam di atas kertas putih.
Syarat-syaratnya jelas. Di bagian bawah ada tanda tangan kami. Aku dan Liu Ruyan. Udara di meja makan seketika membeku. Bu Zhao, Bu Shi dan Chanzi berbicara dengan nada lembut. Namun setiap kata mengandung makna yang dalam. Hubungan percintaan mereka berdua hanyalah pura-pura. Itu hanyalah sebuah perjanjian, sebuah transaksi. Orang ke-10 membutuhkan Liu Ruyan untuk menahan tekanan pernikahan. Liu Ruyan membutuhkan orang ke-10 untuk membantu mengurus beberapa urusan usahanya. Dia berhenti sejenak, memandangku sekilas. Aku tidak bermaksud merusak apa-apa. Aku hanya merasa kedua ibu-ibu tidak seharusnya dibungkam. Wajah Bu Zhao berubah. Sumpit ibuku berderak jatuh ke meja. Tangan Liu Ruyan menggenggam erat di bawah meja hingga jari-jari memucat. Bibirnya bergerak tipis, namun tidak mengucapkan sepatah kata. Semua orang menatapku. Pikiranku kosong selama 3 detik. Selama 3 detik penuh. Di telingaku hanya terdengar dengungan dan aliran udara dari ventilasi AC. Setelah 3 detik, aku membuat keputusan. Tidak akan melarikan diri lagi. Tidak akan lagi mengeluarkan kata-kata kosong. Tidak perlu lagi menutupi dengan lelucon. Apa yang dikatakan Chanzi itu memang benar. Ibu saya terengah-engah. Perjanjian itu memang nyata. Suara saya lebih stabil daripada yang saya perkirakan. Saya memang menandatangani perjanjian pacar palsu dengan Nona Liu. Awalnya memang untuk menghindari tekanan menikah. Ekspresi Bu Zhao menjadi lebih buruk. Nona Liu menoleh menatap saya. Ada kejutan di matanya, dan juga sesuatu yang sulit diungkapkan. Namun ada satu hal. Pak Chan tidak berkata apa-apa. Saya menatapnya. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari saku celana. Saya membuka dokumen analisis kontrak yang saya susun selama 2 minggu terakhir. Membacanya satu persatu. Kontrak kerjasama yang ditandatangani Pak Chan dengan Nona Liu. Ada 3 klausul ikatan dalam ketentuan inti. Klausul pertama, dia memiliki hak veto prioritas. Untuk semua keputusan penting Nona Liu. Dia dapat menolaknya dengan 1 suara. Klausul kedua, selama masa kerja sama eksklusif, Nona Liu tidak boleh bekerja sama dengan orang lain. Klausul ketiga, denda pembatalan dini adalah 2 kali perkiraan total keuntungan. Saya menyerahkan ponsel itu kepada Bu Zhao, lalu saya memberikannya kepada ibu. Inti kontrak ini bukan kerja sama, melainkan mengendalikan dia. Hari ini saya datang untuk mengungkap kebenaran, bukan demi kebaikan siapapun. Karena Nona Liu secara resmi mengajukan pemutusan kontrak minggu lalu. Ikatannya akan berakhir. Dia perlu menggulingkan kami di depan kedua keluarga, membuat Nona Liu kehilangan dukungan, memaksa dia kembali ke kerangka kontraknya. Wajah Pak Chan berubah lapis demi lapis. Awalnya kaku, lalu menjadi pucat, akhirnya menempel pada abu kelabu yang tak sedap dipandang. Nomor 10. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak mengalihkan pembicaraan. Jebakan kontrakmu dan perjanjian pasangan palsu kita. Hari ini di atas meja ini semuanya akan kupaparkan. Aku menghela napas dalam. Aku memutar kepala menatap ibuku dan Tante Zhao. Ibu, perjanjian Tante Zhao memang nyata. Hal itu tidak akan kupertahankan dengan kelicikan. Tapi aku mencintai Liu Ruyan. Hal ini bukan dimulai dari perjanjian. Seluruh restoran menjadi hening. Di luar, ada orang yang lewat dengan skuter listrik. Suara klakson terdengar jelas. Aku menolak perjodohan sebanyak 18 kali. Kata-kataku mengaku tak bisa melupakan teman masa kecil yang sudah tiada. Kedengarannya sangat tidak etis. Tapi aku sendiri tahu, itu bukan sepenuhnya alasan. Aku memang tidak bisa melepaskannya. Hanya saja aku tak berani mengaku, menggunakan dia yang sudah tiada, sebagai perisai, daripada mengakui bahwa aku selalu menyukainya. Namun dia pergi. Aku tak bisa meraih sesuatu yang lebih terhormat. Aku berhenti sejenak, lalu berkata, aku bukan tidak bisa melupakan orang yang sudah mati. Aku memang belum melupakan orang yang masih hidup. Tidak ada yang berbicara di meja makan. Mata Liu Ruyan memerah. Bibir ibuku bergetar sedikit. Sudut matanya juga berkilau air mata. Tante Zhao meletakkan ponselnya, memandang Chanzi dengan dalam. Nada Chanzi menjadi dingin, begitu pula Tante Zhao. Masalah kontrak. Aku akan membuat Ruyan mencari pengacara untuk meninjaunya. Kamu dulu pulang saja. Aku menanggung minuman hari ini. Budi baik ini cukup sampai di sini. Chanzi duduk beberapa detik. Mulutnya terbuka 2 kali. Akhirnya dia tidak mengucapkan apa-apa. Dia berdiri dan mengambil jaket. Sebelum pergi, dia melirikku. Tatapan itu mengandung kemarahan. Ada rasa tidak puas.
Namun yang lebih banyak adalah kesalahan karena tidak menyangka anak miskin bisa mengeluarkan kartu seperti itu. Aku tidak menatapnya kembali. Aku menatap Liu Ruyan. Setelah mengantar kedua ibu pulang, aku dan Liu Ruyan berjalan bersama di jalan tua. Lampu jalan berwarna kuning redup. Di kedalaman gang, aroma gerai makanan malam menguar. Di kejauhan, ada orang yang mengajak jalan seekor kogi gemuk. Setelah melewati kira-kira 2 gang, barulah dia berbicara. Apa yang kamu katakan tadi memang benar. Kapan aku pernah berbohong tentang urusan penting? Seluruh dirimu hanyalah kebohongan. Membakar kemenyan selama 5 tahun untuk orang hidup. Menggunakan nama orang lain untuk menghalangi 18 kali pertemuan romantis. Jika bukan kebohongan, apalagi? Itu cara persembahanku. Jangan meremehkan dia. Akhirnya dia tertawa. Suaranya lembut, ujung hidungnya masih agak merah. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari kantong dalam tasnya. Sebuah surat. Amplopnya sudah menguning. Sudut-sudutnya agak ewes. Terbengkok. Tertulis 3 huruf dengan pulpen biru di atasnya. Diterima nomor ke-10. Ini ditulis 5 tahun lalu sebelum aku pergi. Suaranya terdengar sangat pelan. Dengan sedikit gemetar yang tidak terlalu jelas. Surat pengakuan cintaku sudah selesai ditulis. Aku belum sempat memberikannya kepadamu. Setelah menyelipkannya ke celah pintu rumahmu, aku kemudian berubah pikiran. Aku kembali mengambilnya dan membawanya pergi. Aku menyimpannya terus. Sampai hari ini, aku mengambil surat itu, membuka tulisan dia. Seperti dirinya, tulisan itu bersih dan rapi. Tidak ada satu goresan pun yang berlebih. Isinya tidak panjang. Intinya, aku suka kamu. Tapi aku harus pergi. Aku tidak tahu kapan bisa kembali. Jika kamu juga suka aku, tunggu aku. Jika tidak suka, anggap saja surat ini tidak ada. Kertas surat hanya ditulis di bagian depan. Aku membaliknya ke belakang. Lalu seluruh tubuhku kaku. Di belakang kertas surat ada satu baris catatanku. Cacat dan berbelit. Seperti beberapa kata yang ditulis terburu-buru. Aku juga menunggumu. Kamu mendengar suara Liu Ruyan. Dengan ketidakpastian yang jelas. Aku baru menemukan bagian belakangnya tahun ini saat merapikan barang lama. Yang kulihat. Kapan kamu menulisnya? Ingatan terasa seperti diputar mundur. Malam sebelum Liu Ruyan pergi 5 tahun yang lalu. Dia menyelipkan surat ini ke celah pintu rumahku. Aku mengambilnya masuk dan bersiap membacanya. Tiba-tiba ibuku memanggilku untuk memindahkan sekotak buah. Aku menaruh surat itu sembarangan di atas meja, yang terletak menghadap belakang. Saat itu ruang depan rumahku terhubung langsung ke pintu restoran. Selalu setengah terbuka. Jalan lama. Orang yang dikenal masuk keluar tidak dianggap aneh. Sebelum aku kembali setelah memindahkan barang, adikku lewat di depan meja. Dengan penasaran dia membalik surat itu. Anak nakal berusia 14 tahun. Selalu ingin mengatur segalanya. Setelah melihat, dia berlari menanyakan kepadaku. Liu Ruyan, kakak bilang dia suka kamu. Apakah kamu suka dia? Saat itu wajahku memerah. Aku berusaha keras berkata, jangan ikut campur urusan orang lain. Tapi setelah adikku pergi, aku berjalan ke meja, membuka surat dan membacanya. Setelah membacanya, detak jantungku berdegup kencang tak terkendali. Pikiran menjadi kosong. Lalu entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. Aku mengambil pulpen di atas meja dan menulis 5 kata itu di sisi belakang surat. Belum sempat melakukan hal lain. Ibu memanggilku dari dapur untuk makan. Aku meletakkan surat itu kembali di meja dan pergi makan. Setelah aku selesai makan dan kembali, suratnya sudah tidak ada. Liu Ruyan kembali saat aku sedang makan. Dia mengambil surat itu dari meja ruang depan. Karena dia menyesal, dia mengambil surat itu. Tapi sejak hari itu aku tidak berani membukanya lagi. Hanya menyimpannya di antara buku-buku lama. Jadi tidak pernah melihat sisi belakangnya. Aku menulis balasanku di sisi belakang surat pengakuannya. Dia tidak tahu selama 5 tahun. Sedangkan aku mengira surat itu tertiup angin. Atau dibuang oleh ibu sebagai sampah. Selama 5 tahun. Kadang aku teringat dan merasa itu hanyalah lelucon takdir. Ternyata bukan lelucon. Kita berdua selangkah terlalu jauh. Di bawah lampu jalan. Aku menatapnya lama. Bayangannya terpanjang. Hampir menyatu dengan bayanganku. Liu Ruyan bersenandung. Kamu sengaja datang untuk perjodohan, kan? Dia terdiam 3 detik. Lalu dia mengeluarkan suara umpelan. Kamu setuju karena melihat profil perjodohan menuliskan namaku. Aku melihat kamu menolak 18 kali perjodohan.
Semua alasannya karena tidak bisa melupakan sahabat masa kecil yang sudah meninggal, Liu Ruyan. Dia memalingkan kepalanya menatapku. Matanya di bawah lampu jalan bersinar terang. Aku marah sepanjang malam. Seorang yang masih hidup dikatakan sudah mati selama 5 tahun tanpa diberitahu, dan bahkan dijadikan perisai. Aku tidak akan datang sendiri untuk menanyakan dengan jelas. Aku tidak bisa menelan rasa getir ini. Jadi kamu datang ke perjodohan untuk menangkapku sedang melakukannya. Ya, jadi kamu masih marah sekarang. Dia menunduk melihat surat di tangannya. Lalu dia menatapku lagi. Kamu membakar dupa untukku selama 5 tahun. Tidak 1 sen pun yang sampai kepadaku. Dia berkata kamu selalu miskin. Aku rasa langit sudah menghukummu atas namaku. Aku tersenyum. Bukan senyum yang hanya omong kosong, tapi senyum yang benar-benar muncul dari hati. Senyum yang dibawa rasa asam dan kehangatan selama 5 tahun. Aku mengulurkan tangan. Dia melihat tanganku. Lalu dia menatapku lagi. Kemudian dia menaruh tangannya di atas. Jari telunjuk mengunci, telapak menempel erat. Seminggu setelah telapak tangan terasa hangat. Xiao Miao. Aku dan Liu Ruyan pergi menunaikan permohonan, sementara Bai Ningbing berdiri di pintu kuil. Melihat kami masuk bergandengan tangan, tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sedikit, memberikan 2 batang dupa. Aku berdiri sebentar di depan kotak amal, melihat dupa di tanganku, lalu berjalan ke rak kotak di sebelah, mengembalikan dupa keberuntungan ke tempatnya, mengganti dengan 1 batang dupa pernikahan. Liu Ruyan melihatnya, dia mengangkat alis, tidak lagi mengharapkan kekayaan, meminta aku menyalakan dupa, dengan kedua tangan bersatu. Dengan sungguh-sungguh berdoa di depan altar Buddha. Tapi kau sekarang berdiri di sampingku. Aku tidak berani berbicara terlalu keras. Takut dewa kekayaan mengira aku serakah. Dia memiringkan kepala, melihat lengkungan sudut bibirku. Tidak bisa menahan apapun. Kalau begitu, aku menghukummu. Setelah menjadi kaya, kawin dulu denganku. Ketentuan ini aku tanda tangani tanpa perlu dicetak. Tertawa sambil bersuara. Bagaimana dengan denda pelanggaran? Denda pelanggarannya adalah meminum teh susu seumur hidup, termasuk kopi americano tanpa gula. Dia akhirnya tertawa, mengulurkan tangan, menggenggam lenganku. Bai Ningbing di samping diam-diam menambah abu dupa, menyuarakan dengan pelan 1 kalimat. Uang sumbangan dupa selama 5 tahun ini akhirnya tidak sia-sia. Kuil kecil itu sangat kecil. Cahaya masuk melalui lubang atap. Abu dupa melayang, seperti salju pertama yang ringan. Di dinding harapan ada catatan jika dia bisa kembali. Catatan bahwa aku bisa menjadi kurang kaya sedikit. Belum aku robek, Liu Ruyan melihatnya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat tanganku. Tekannya sangat ringan, tapi sangat stabil. Aku tahu kali ini dia tidak akan pergi lagi. Setelah itu, restoran kecil itu benar-benar menjadi populer. Jumlah penayangan ke-6 pendek di platform kota mencapai lebih dari ke-200.000. Paket nostalgia menjadi menu wajib di akhir pekan yang laris. Catatan tulisan tangan tentang makan malam lembur. Banyak pelanggan memotretnya dan membagikannya di media sosial. Saat akhir bulan, ibuku menghitung kembali. Laba bersihnya bahkan lebih banyak daripada sebelum kenaikan sewa. Dia menyeka air matanya secara diam-diam. Dia berpura-pura sedang memotong bawang. Proyek startup Liu Ruyan berhasil mengakhiri kerjasama dengan Chanzi. Anjao menemukan seorang pengacara yang mengonfirmasi masalah hukum terkait klausul ikatan dalam kontrak. Chanzi setelah menimbang pro dan kontra secara sukarela melepaskan tuntutan denda pelanggaran. Itu dianggap sebagai pengunduran diri yang terhormat. Dia kemudian reputasinya di komunitas startup lokal terpengaruh karena hal ini. Kabar beredar bahwa dia tidak pernah lagi mendapatkan proyek bagus. Ibuku tidak pernah lagi memaksa aku untuk menikah. Bukan karena tidak ingin memaksa, tapi tidak perlu lagi. Suatu hari dia sedang memotong sayur di dapur belakang. Tiba-tiba dia menoleh dan bertanya padaku, "Nomor 10. Uang persembahan yang kamu bakar untuk Ruyan selama 5 tahun ini." Aku kira-kira menghitung. Totalnya lebih dari 1.300 yuan. Ingat untuk meminta dia mengganti biaya. "Ibu, itu aku yang membakarnya secara sukarela. Meskipun sukarela, tetap harus diganti. Kamu, Liu Ruyan yang miskin," di samping mengangkat mangkuk sup. Tertawanya hampir menumpahkan sup di seluruh meja. Aku melihat cara dia tertawa. Matanya melengkung, ujung hidungnya memerah sedikit. Seperti 5 tahun lalu di koridor kelas, dia tertawa sambil berkata padaku, saat dia bilang nomor 10, "Kamu benar-benar bodoh.
persis sama. Aku tiba-tiba merasa bahwa dalam hidup ini, transaksi merugi paling berharga yang pernah kulakukan adalah membakar persembahan selama 5 tahun dengan setia untuk seorang yang masih hidup. Karena pada tahun ke-6 dia benar-benar kembali, dan aku berencana menggunakan semua tahun yang akan datang untuk melunasi semua hutangku padanya satu persatu, tanpa bunga, tapi pakai pemanis.